Bapak dan Ibu serta saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam semoga telah dipahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita peruntukkan kepada istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai pertemuan kita. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini salah satu di antara 7 fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in. Jadi Sulaiman bin Yasar ini, coba saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, jumlah tabi'in jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Jumlah tabi'in. Kalau jumlah sahabat 124.000. Kalau jumlahnya secara pasti tidak diketahui secara pasti, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumpulkan seluruh sahabatnya kemudian diabsen satu-satu, tidak pernah. Namun kan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Haji Wada, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbatul wada, di situ kan banyak berkumpul para sahabat. Makanya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Al-Mubarakfuri, maka jumlah para sahabat itu sekitar 124.000 sahabat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, yang terakhir meninggal di tahun berapa? Sudah muncul. Jadi jumlah sahabat berapa? 124.000 sahabat. Ini kalau kita melihat dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ya. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwasanya jumlah sahabat itu 124.000 sahabat. Sementara kita ketahui sahabat itu siapa sih? Orang-orang yang mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, dan mereka meninggal dalam keadaan beriman. Jadi ketika mereka bertemu dengan Nabi, apa yang diturunkan kepada Nabi, mereka beriman semuanya, dan sampai meninggalnya mereka dalam keadaan beriman. Maka orang-orang seperti ini dikatakan sebagai sahabat. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di tahun 11 Hijriah. Pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian, jumlah sahabat yang 124.000 sahabat ini, yang terakhir meninggal itu di tahun, Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Yang terakhir meninggal di tahun 110 Hijriah. Tahun berapa? 110 Hijriah. Ini bernama Abu Tufail. Abu Tufail ini meninggal di tahun 110 Hijriah, dan ini adalah sahabat yang terakhir kali meninggal di kalangan para sahabat. Sementara ada namanya tabi'in. Siapa tabi'in itu? Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, namun mereka bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nggak pernah ketemu Nabi, tidak juga satu zaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ketemu dengan Nabi, namun mereka bertemu dengan
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diturunkan kepada Nabi mereka beriman dan mereka mati pun dalam keadaan beriman. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan sebagai tabi'in. Jumlahnya berapa? Tidak diketahui secara pasti. Namun di antara kibarut tabi'in ini ada seorang tabi'in bernama Sulaiman bin Yasar. Nah, ini ada sahabat, ada tabi'in bernama siapa? Sulaiman bin Yasar. Yang Sulaiman bin Yasar ini bertemu dengan salah satu seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi luar biasanya ini, di antara ratusan ribu tabi'in, dia terkenal di antara 7 fuqaha Madinah. Oh, luar biasa ini. Ini memberikan isyarat kepada kita, Pak. Jadi kalau kita meninggal itu, nama kita masih harum gitu, coba. Jangan sampai kemudian fisik kita, jasad kita meninggal, sementara nama kita pun habis. Gitu ya. Nah, ini Sulaiman bin Yasar yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu masih kita kenang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sulaiman bin Yasar ini meriwayatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalun nas yuqda lahum yaumal qiyamati thalathatun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalun nas yuqda lahum yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 orang, kata Nabi, yang mereka nanti akan mendapatkan keputusan pertama pada hari kiamat. Jadi kita membayangkan, Pak, ini di seseorang kalau sudah meninggal posisinya ada di mana? Di barzakh. Barzakh ini kan tempat penungguan gitu ya. Dan tempat penungguan ini kan bukan hanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi umat dari Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam alaihi salam dan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain itu mereka berkumpul di padang mahsyar. Tapi luar biasanya adalah di antara banyaknya umat para nabi itu ada yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalun nasi yuqda lahum yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 orang yang nanti akan mendapatkan keputusan awal pada hari kiamat. Dia nanti masuk ke dalam surganya Allah, atau kemudian nanti dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya 3 orang ini bukanlah orang yang biasa saja. Namun orang ini adalah orang yang luar biasa yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan asumsinya gitu. Coba Bapak sekalian coba. Pernah ngantri BPJS? Kan luar biasa, Pak. Bapak kalau ngantri BPJS itu bisa seharian bisa cuti. Dari mulai antrinya, nunggu dokternya, habis itu nunggu obatnya yang luar biasa. Lama Pak seharian gitu. Tiba-tiba kita mendapatkan nomor awal menjadi prioritas, kan luar biasa. Berarti memang kita mempunyai keistimewaan, kan gitu. Lah ini ada di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan umat Nabi saja, tapi umat seluruh Nabi berkumpul, kemudian ada 3 orang yang mendapatkan keputusan awal pada hari kiamat. Siapa mereka, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, warajulun istushhida. Orang-orang yang mereka mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu luar biasanya adalah ini salah satu di antara 3 orang yang pertama kali akan mendapatkan keputusan pada hari kiamat nanti, ikhwah. Allah berikan keistimewaan buat mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, warajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka orang-orang yang mati syahid itu dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'utiya bihi. Dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di antara kita, ikhwah, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mizannya. Namun ini adalah orang yang pertama kali akan mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi. Ya, orang mati syahid itu nanti akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu. Maka akan diperlihatkan kepadanya itu
kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid. Jadi ketika sudah di hadapan Allah itu, mereka kan tidak langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi ditampilkan bagaimana kenikmatan yang akan dia nikmati ketika dia mati syahid. Sebelum dia masuk ke dalam surganya Allah. Luar biasa itu. Nah, kita berharaplah, nyium surga aja udah luar biasa, Pak. Gitu ya. Ini sudah disaksikan. Jadi orang yang mati syahid itu diperlihatkan kenikmatannya itu nanti. Kenikmatannya apa, Pak? Sampai keistimewaan itu dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kita itu mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid itu mereka mati, Pak. Orang yang mati syahid itu mereka masih hidup atau mati, Pak? Mereka masih hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan Allah tegaskan di ayat setelahnya itu, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka tidak mati, tapi mereka masih hidup. 'Inda rabbihim yurzakun. Yang memberikan rezeki siapa, Pak? Allah langsung. Jadi orang yang mati syahid itu mereka nggak mati. Mereka masih hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Sampai rezeki-rezeki mereka itu di masa penantian untuk masuk ke dalam surganya Allah itu, Allah berikan rezeki kepada mereka. Luar biasa itu. Nah, kira-kira itu, roh orang-orang yang mati syahid itu posisinya ada di mana, Pak? Sampai di dalam hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Roh orang-orang yang mati syahid itu, kata Nabi, fi jawfi tayrin khudrin. Berada di tembolok burung berwarna hijau. Ini memberikan isyarat kepada kita, Pak. Ada di antara warna-warna yang disukai oleh Nabi. Salah satunya, Pak, warna hijau. Makanya selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hijau. Karpet di sini warnanya hijau. Sengaja atau gimana nih? Ya apa yang disukai oleh Nabi, ya patut kemudian kita cintai juga gitu. Nabi suka warna putih, suka warna biasa. Dan di antara warna-warna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai adalah warna hijau. Itu tadi, orang-orang yang mati syahid itu rohnya posisinya ada di fi jawfi tayrin khudrin, berada di tembolok burung yang berwarna hijau. Laha qanadil, yang mereka itu punya sarang. Mu'allaqatun bil arsh, yang sarang-sarang mereka itu mereka itu menggelantung di mana, Pak? Di arsyur rahman. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at, yang mereka itu orang-orang yang mati syahid itu mereka bisa terbang ke surga manapun yang mereka mau. Luar biasa. Itu keistimewaan yang luar biasa, Pak. Sampai mereka diberikan keistimewaan bisa masuk ke surga-surga yang lain, terbang menikmati kenikmatan surga-surga. Semau mereka itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyuhada'u ala baqi nahrin bibabil jannah. Para orang-orang yang mati syahid, kata Nabi itu, posisinya ada asyuhada'u ala baqi nahrin bibabil jannah. Ada di posisi tertinggi di dalam surga. Fi kubbatin khadra. Posisinya ada di kubah yang berwarna hijau. Yakhruju ilaihim rizquhum minal jannati bukrata wa asyiyah. Yang mereka itu diberikan rizki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari mana, Pak? Dari surga. Bukratan wa asyiyah. Pagi diberikan rizki oleh Allah, dan petang pun diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya khusus diberikan oleh orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya Allah itu membuat 100 tingkatan surga. A'addahallahu lil mujahidina fi sabidillah. Yang 100 tingkatan surga yang Allah Ta'ala buat itu hanya dikhususkan oleh Allah buat siapa, Pak? Orang-orang yang mati syahid. A'addahallahu lil mujahidina fi sabidillah. Yang hanya Allah Ta'ala khususkan bagi orang-orang yang mati syahid saja, kata Nabi. Ma bainad darajaitaini kama bainas sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu seperti jarak antara langit dan buminya Allah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya, Pak. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus. Makanya kalau kita sedang minta kepada Allah tentang surga, maka mintalah surga firdaus, Pak. Jadi di dalam rentetan-rentetan doa-doa kita itu, Pak, pastikan Nabi mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus. Kalau sedang minta kepada Allah tentang kenikmatan surga, maka mintalah surga firdaus. Karena surga firdaus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa a'lal jannah. Surga firdaus itulah surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas surga firdaus itu arsyur rahman. Langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Nikmatnya luar biasa, Pak. Makanya kalau minta surga firdaus. Ini mengajarkan kepada kita semuanya, Pak. Makanya kalau minta kepada Allah itu minta setinggi-tingginya. Ibarat kita diberikan nasihat oleh orang tua kita itu, kalau punya cita setinggi apapun itu. Sama halnya ketika ingin ngafal Quran, maka cita-citalah hafal berapa juz, Pak? 30 juz. Jangan bercita-cita hanya hafal juz 30. Karena cita-citanya hanya juz 30 saja, maka muter saja ini juz 30 nggak kelar-kelar, padahal cuma 37 surat saja. Nah, ini mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau punya cita-cita yang tinggi. Tapi kadang-kadang ketika kita ingin punya cita-cita yang tinggi, maka perlu kita punya cermin yang besar. Untuk apa sih, Pak? Ngaca sebenarnya. Kaca itu untuk apa, Pak sih? Untuk memantaskan bahwasanya kita pantas atau tidak masuk ke surganya Allah sebenarnya. Kita minta surga firdaus, maka pantaskah kemudian kita masuk surga firdaus gitu loh. Padahal semua surga Allah Subhanahu wa taala itu kan punya syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Contohnya, kalau kita ingin masuk surganya Allah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syarat untuk kita masuk surga dan nanti surganya bersama dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan apa? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, kata Nabi, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk masuk ke surganya Allah bersama dengan Nabi apa, Pak? Lakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itu bukan hanya poligami, Pak. Sunnah Nabi itu banyak, Pak. Gitu. Lakukan semaksimal mungkin sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau Bapak ditanya sunnah Nabi, ingatnya cuman gitu. Gimana mau poligami gitu ya? Satu saja. Kadang-kadang kita tidak adil gitu ya. Jadi kalau ingin bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syaratnya adalah lakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, kalau ingin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang nanti langsung dilayani oleh Allah Tabaraka wa taala langsung. Biasanya kalau kita masuk surga, Pak, di dalam ayat Allah ataupun hadis Nabi, orang masuk ke dalam surganya Allah itu yang layanin siapa, Pak? Siapa yang akan melayani kita? Bidadari kan? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wala yunzifun wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain. Semua di antara kita kalau masuk surganya Allah itu yang melayani itu siapa, Pak? Hurun 'ain, bidadari surga. Tapi ada orang-orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah di tingkatan ini langsung Allah Tabaraka wa taala yang langsung melayaninya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Syarat untuk kita langsung dilayani oleh Allah Tabaraka wa taala itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Apa, Pak? Tidak terlalu banyak tidur. Tidak terlalu banyak
Tidur kata Nabi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Syarat untuk langsung dilayanin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surganya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidak sering tidur. Sedikit tidur. Tapi kita sedikit-dikit tidur. Emang kajian siang itu enak itu sambil senderan. Lebih baik duduk di sini dibanding di kantor, Pak. Sambil tidur di sini, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuk. Ini sudah didoakan oleh malaikat insyaallah. Tapi nggak usah mangap itu, Pak. Ya. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Syarat dilayani oleh Allah. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu langsung dilayani oleh Allah, Pak. Syarat pertama apa? Tidak sering tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Syarat yang kedua apa? Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Di ayat ini, Pak, kalau ada satu orang yang beristighfar, yastaghfir. Tapi kalau yastaghfirun, berarti yang beristighfar itu satu atau banyak, Pak? Banyak. Artinya orang-orang yang akan dilayanin oleh Allah nanti langsung di dalam surganya. Syarat yang kedua adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka-mereka yang mereka beristighfar, mengajak anak-anaknya beristighfar, mengajak istri-istrinya mereka untuk beristighfar di waktu sahur. Maka menumbuhkan keromantisan rumah tangga salah satunya, Pak, di waktu sahur bangunin itu. Coba, Pak, menumbuhkan kembali keromantisan berumah tangga gitu, Pak. Kita sudah berumah tangga 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang mungkin 30 tahun sudah bertangga dengan suami atau istrinya. Coba tumbuhkan kembali keromantisan berumah tangga itu dengan apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur, ayo bangun semuanya, beristighfar kepada Allah. Luar biasa, Pak. Lakukan coba. Muncul kembali kok keromantisan, ya Allah. Karena semuanya di antara kita berumah tangga itu, niat kita apa, Pak? Bukan hanya berumah tangga hanya di dunia saja. Tapi niat kita salah satunya adalah nanti bisa bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mereka beriman dan mengajak seluruh dzurriyyah mereka untuk beriman pula, alhaqna lahum dzurriyyatahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka-mereka, kata Allah itu, di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa, Pak? Syarat untuk langsung dilayanin Allah adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tidak banyak tidur. Yang kedua, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Kan ini kan syaratnya. Masuk surga punya syarat, Pak. Masuk surga punya syarat. Untuk kita dapat abolisi sama amnesti saja punya syarat, kan gitu ya? Iya. Ini yang abolisi sama amnesti nggak mungkin kan cuma-cuma itu kan. Di belakang pasti ada sesuatu. Pasti ada gitu. Sama di hadapan Allah sama. Ingin masuk ke dalam surganya Allah punya syarat. Syaratnya apa? Itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun. Kalau di waktu sahur saja kita masih sering tidur dan kita lebih banyak tidur di padang melek-meleknya itu, minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku di dalam surgamu, ya Allah. Nanti engkau yang langsung melayani, ya Allah. Kadang-kadang kan perlu ngaca, ya Allah pantas atau tidak kita gitu ya. Contoh lagi, Pak, masuk surganya Allah apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang-orang yang nanti akan masuk ke surganya Allah itu, surganya Allah apa, Pak? Seluas langit dan bumi. Dan Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat apa itu, Pak? Ali Imran. Syaratnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Syaratnya apa, Pak? Sering infak. Ini kalau infak jalan itu masukin, Pak. Ini grepek-grepek dulu lah gitu. Masukin itu gitu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Orang yang mereka berinfak di waktu mereka lapang ataupun mereka sempit, mereka tetap berinfak kok. Wal kadzibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Tidak gampang marah, cepat memaafkan. Lagi kita sama tetangga aja dikit-dikit marah kan gitu ya. Ini mau minta surganya Allah seluas langit dan bumi, kadang-kadang harus ngaca gitu, Pak, kan gitu ya. Ini pantas atau tidak ya kita dapat surganya Allah seluas langit dan bumi. Kenapa dikit-dikit marah, sama karyawannya marah, sama bawahannya marah, sama emaknya marah, sama istrinya marah, sama anak-anaknya marah, serba marah terusin gitu ya. Terus minta kepada Allah, ya Allah masukkan kami ya Allah ke dalam surgamu yang seluas langit dan bumi. Luar biasa. Kan gitu, Pak. Makanya apa? Kalau minta kepada Allah, mintalah yang tinggi. Tapi satu sisi pantaskan, apakah kemudian kita pantas untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu, Pak ya. Nah, kembali ke hadis yang pertama tadi. Itu orang-orang yang mereka mati syahid, yang mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling tinggi, Pak. Tidak ada surga melainkan surga yang paling tinggi adalah dipergunakan bagi siapa? Orang yang mati syahid. Tapi orang yang mati syahid itu kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya. Bukan hanya orang yang mati syahid, Pak. Semua di antara kita, mau mati syahid ataupun mati sangit gitu ya. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Semua ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kita lakukan di dunia ini? Allah berikan kepada kita usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, semuanya ditanya oleh Allah. Dan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang kita miliki, Pak. Apa yang kita miliki dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah kita Bapak Ibu sekalian ketika kita tidak memiliki. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kita itu akan semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita dipintai tanggung jawab oleh Allah. Apa yang kita miliki dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berani memiliki, berani bertanggung jawab. Kan kaidahnya gitu. Maka hati-hati, Pak. Hanya berani memiliki, tidak berani bertanggung jawab. Semua di antara kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama amilta fiha? Apa yang kau lakukan itu? Maka orang yang mati syahid tadi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku ya Allah berperang karenamu ya Allah, kemudian aku sampai mati syahid ya Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan apa? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau itu mati syahid itu, engkau berperang itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin qatalta liyuqala fulanun jari'un. Engkau itu berperang hanya untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan. Ini memberikan isyarat kepada kita, Pak. Bahwasanya apa, Pak? Sulitnya untuk menjaga niat. Niatnya sudah kuat, namun di pertengahan, wah luar biasa, Pak. Godaan setan yang luar biasa itu, sehingga niat-niat kita di awal niatnya lurus, maka bisa tergoncangkan dengan godaan syaitonir rajim. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Nah, kita diperintahkan apa, Pak? Niatnya itu lurus sampai akhir, Pak. Dari awal kita niat, di pertengahan kita niat, di akhir dikuatkan niat itu. Agar tidak seperti orang yang mati syahid tadi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, ternyata Allah tahu, kadzabta, dia berdusta. Kemudian apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tsumma umira bihi. Maka disuruh olehnya itu untuk pergi setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian diperlihatkan kepadanya tadi, disuruh dia keluar, kemudian diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya kemudian dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini karena faktor apa, sih? Faktor niat. Maka kuatkan niat kita, dan itu satu di antara 3 orang yang nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 lagi orang sosok nanti yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah biidznillah ta'ala. Jazakumullahu khaira. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayat tafaddal masykura ma'jura.
Orang yang mati syahid di hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, Pak. Bapak jatuh dari ketinggian gitu, tiba-tiba loncat dari pesawat gitu. Bukan loncat, kalau loncat bunuh diri namanya. Tapi jatuh dari ketinggian, tenggelam, gitu ya. Mereka dikatakan di hadits Nabi, mereka adalah orang yang mati syahid. Tapi mati syahid itu punya maratib, punya tingkatan. Yang dikatakan oleh di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu orang-orang yang mati syahid, mereka yang siapa, Pak? Berperang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lu hadirnya kita di sini disebut sebagai siapa, Pak? Mujahid loh, Pak. Mujahid itu berarti dikata-kata jahada, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mujahid kan orang yang bersungguh-sungguh, Pak. Di waktu istirahat kita yang cuma 1 jam, tapi kita sungguh-sungguh untuk nuntut ilmu, ini namanya mujahid. Tiba-tiba Bapak keluar ditabrak, gitu, meninggal gitu. Syahid Pak enggak? Syahid itu, Pak. Tapi syahid itu punya tingkatan. Orang yang mereka menuntut ilmu kemudian ketabrak gitu, kemudian dia meninggal, itu orang yang syahid. Tapi syahidnya berbeda dengan orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, beda, Pak. Tapi sudah dikatakan syahid sudah luar biasa, Pak. Timbangan statusnya menjadi sangit. Ya. Syahid dah luar biasa. Tapi takutnya kita sangit apa? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi mananya? Sudah? Jazakumullahu khairah. 2 sosok lagi nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ilal liqa' ma'as salamah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Taib nakhatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.